Israel culik aktivis internasional Medlin. Tentara IDF menaiki kapal tersebut dan kapal ditarik ke pelabuhan Ashdod di Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Juni, hal ini diumumkan oleh Angkatan Laut Israel dalam konfirmasinya. Lebih tepatnya dikonfirmasi bahwa Medlin yang merupakan kapal aktivis yang berlayar menuju Gaza sedang ditarik ke pelabuhan Ashdod. Penarikan itu dilakukan oleh otoritas Israel usai pasukan menaiki kapal tersebut. Senada Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa kapal itu sedang dalam perjalanan menuju lokasi sembari mengabarkan bahwa para penumpang diperkirakan akan kembali ke negara asal mereka. Dikabarkan bahwa tidak ada laporan cedera di antara 12 aktivis pro-Palestina di atas kapal. Namun, Freedom Flotilla Coalition yang menyelenggarakan perjalanan tersebut telah kehilangan kontak dengan kapal Medlin. Sebagai informasi tambahan saja, mereka membagikan rekaman video dari para penumpang kapal meminta bantuan dari negara asal mereka. Menteri Intelijen Iran Esmail Qotib klaim negaranya telah menemukan harta karun. Temuan yang berisi data sangat rahasia itu diprediksi bisa bunuh rezim Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 9 Juni, hal ini diumumkan oleh Esmail Qotib dalam pernyataan resminya. Mengumumkan bahwa Dinas Intelijen Iran telah memperoleh harta karun berisi sejumlah besar dokumen yang sangat sensitif terkait dengan infrastruktur nuklir dan militer Israel. Menyebutnya sebagai terobosan besar dalam kemampuan intelijen negara Iran. Dalam pernyataannya, Qotib menggambarkan operasi tersebut sebagai kompleks, luas, dan memiliki banyak sisi, di mana melibatkan perekrutan individu untuk mengakses sumber-sumber tingkat tinggi. Dijelaskan, selain mencakup berkas lengkap tentang fasilitas nuklir Israel, juga mencakup proyek-proyek militer strategis dan koordinasi intelijen dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Esmail Qotib menekankan bahwa berkas-berkas ini memperkuat kemampuan ofensif Iran yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam posisi strategis Teheran. Mayor Jenderal Israel yang sudah pensiun bernama Itzhak Brik mengklaim bahwa Hamas telah mengalahkan Israel, memperingatkan bahwa Tel Aviv telah berada di ambang bunuh diri kolektif. Mengutip Palestine Chronicle pada 9 Juni, hal ini diutarakan oleh Brik dalam opininya pada Minggu 8 Juni 2025. Brik menuduh pemerintah Israel telah membawa negara itu ke jalan yang membawa bencana alias malapetaka. Brik juga menyatakan bahwa tentara yang menganggap dirinya sebagai yang terkuat di Timur Tengah telah dikalahkan oleh Hamas, di mana yang merupakan pukulan telak bagi upaya Israel mencegah para musuhnya. Diperingatkan bahwa hal itu akan mendorong musuh-musuh di sekitar perbatasan Israel untuk bersiap berperang melawannya. Lebih lanjut, Brik berpendapat bahwa pilihan strategis Israel, terutama ketergantungannya yang berlebihan pada kekuatan udara dan mengabaikan pasukan darat dan teknologi rudal, telah membuat militer tidak siap untuk peperangan modern. Militer Israel dilaporkan kolaps, di mana kekurangan tentara di unit tempur termasuk unit infanteri dan unit teknik. Mengutip Tribun News pada 9 Juni, hal ini diumumkan oleh juru bicara Angkatan Darat Evi Davrin dalam keterangan resminya. Dia menjelaskan bahwa pasukan Israel mengalami kekurangan personil hingga lebih dari 10.000 tentara, termasuk sekira 6.000 prajurit tempur. Diklaimnya bahwa mereka kehilangan banyak prajurit akibat kematian hingga cedera serius. Situasi ini disebut telah diperparah dengan menurunnya jumlah personil yang bersedia kembali ke medan perang. Imbas krisis ini, beberapa unit penting kini kekurangan personil, bahkan dalam posisi komando menengah. Sebagai informasi tambahan, Al-Mayadin mencatat setidaknya lebih dari 10.000 personil terluka atau tewas sejak Oktober 2023, termasuk banyak perwira tinggi dan kerusakan besar di unit-unit kritikal.
Brigada Al-Qassam, sayap militer Hamas mengonfirmasi telah membunuh 2 tentara Israel dari jarak dekat setelah mereka kembali ke garis depan. Bahkan menyatakan bahwa bulldozer militer D9 hangus terbakar hanya dengan rudal Yashin 105 mereka. Mengutip Kabarni pada 9 Juni, hal ini diumumkan oleh Hamas dalam pernyataan resmi. Adapun lokasi penargetan berada di Jalan Al-Nazaz, timur lingkungan Sujaya di kota Gaza Selasa lalu. Dalam perkembangan lain di lapangan, Brigade Qassam juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan bulldozer militer D9 dengan rudal Yashin 105 pada Sabtu 7 Juni 2025. Lokasi penghancuran di dekat lokasi Yarmouk di lingkungan Al-Manara, Selatan Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Diklaim bahwa operasi ini dilakukan dalam konteks konfrontasi yang sedang berlangsung dengan pasukan Israel, di mana yang telah melanjutkan agresinya terhadap jalur Gaza selama berbulan-bulan. Militer Israel diduga telah menjadikan pusat distribusi bantuan di Gaza sebagai perangkap berdarah. Terbaru, sebanyak 23 warga Palestina tewas sejak Senin 9 Juni 2025 dini hari akibat pemboman Israel yang tiada henti. Mengutip Palestine Chronicle pada 9 Juni, hal ini diumumkan oleh kantor berita resmi Palestina Wafa. Dilaporkan bahwa kantor media pemerintah di Gaza itu mengatakan bahwa insiden tersebut digambarkan sebagai jebakan bantuan Amerika Serikat Israel. Dirinci oleh sumber utama bahwa 8 warga Palestina ditembak dan dibunuh oleh pasukan Israel di Rafah, jalur Gaza Selatan. Para korban disebut sedang berusaha mengakses pasokan makanan yang sangat dibutuhkan di dekat lokasi penyaluran bantuan. Sementara itu, Rumah Sakit Al-Auda melaporkan kedatangan 28 warga Palestina yang terluka menyusul serangan udara Israel di dekat titik-titik distribusi bantuan yang dekat dengan pos pemeriksaan Netzarim di Gaza Tengah. Lokasi yang sama telah menjadi sasaran sehari sebelumnya yang mengakibatkan kematian dan cedera 2 warga Palestina lainnya. Bahkan kantor pemerintah memperingatkan bahwa titik-titik distribusi bantuan ini telah menjadi perangkap berdarah yang menjebak warga sipil yang kelaparan dan kemudian menjadi sasaran peledak dan amunisi aktif. Global mengecam aksi militer Israel yang mencegat kapal bantuan yang menuju Gaza, yaitu Medlin. Satu di antaranya adalah Turki, menyebut bahwa itu merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Mengutip Al-Arabiya pada 9 Juni, kecaman global ini muncul dari beberapa pihak seperti Iran, Turki, dan Hamas. Rinciannya, pertama Hamas. Hamas mengutuk tindakan tersebut, menyebutnya dalam sebuah pernyataan bahwa kapal tersebut dibawa ke pelabuhan Ashdod di Israel. Selanjutnya Iran mengecam tindakan Israel tersebut sebagai tindakan pembajakan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Baqai menyatakan kecaman itu dalam jumpa pers di Teheran. Ia menyatakan bahwa serangan terhadap armada tersebut karena terjadi di perairan internasional, maka dianggap sebagai bentuk pembajakan menurut hukum internasional. Senada, Turki mengutuk penyitaan kapal bantuan oleh Israel yang dikatakan membawa warga negara Turki serta aktivis Greta Thunberg di antara 12 awaknya, menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Bahkan Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan intervensi tersebut mengancam keamanan maritim serta diklaimnya sekali lagi menunjukkan bahwa Israel bertindak sebagai negara teroris.